Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau bahas satu fenomena, satu berita ya besar banget ya di dunia horologi ya, di dunia watch. Ada berita ya guys ya, baru 3 hari yang lalu ya diumumin kalau Rolex baru aja dibeli sama Rolex ini ya, Bucherer, yaitu adalah kayak retailer jewelry sama jam tangan terbesar di Eropa guys. Namanya Bucherer ya. Mungkin gue salah ya pengucapannya ya guys ya, maklum ya, gue bukan Eropa ya, itu bahasa apa gue nggak tahu lah. Mungkin bahasa Eropa kali, bahasa Swiss atau bahasa Jerman kali, gue nggak tahu lah. Tapi namanya Bucherer ya, gitu ya. Jadi baru aja dibeli guys sama Rolex. Kita 3 hari yang lalu keluar pengumumannya gitu. Wah, ini orang pada gempar banget guys, pada gempar banget, nggak karu-karuan gitu ya. Tapi yang gempar sih kebanyakan ya itu namanya saingan Rolex gitu ya. Yang paling gempar sih sebenarnya, yang paling ketar-ketir adalah ini sih retailer Rolex gitu loh. Karena kan gini guys, ini gue ceritain ya kenapa ini berita sangat menarik dan gue mau bahas ya. Karena begini, Rolex itu kan perusahaan yang paling sukses ya, perusahaan jam tangan yang paling sukses ya. Gue pernah baca ya guys ya, itu dari 100% dari 100% pasarnya jam tangan mewah ya, kalau nggak salah inget ya, itu sekitar 60% tuh dikuasain Rolex loh. Kalau nggak salah inget gitu ya, kalau gua nggak salah inget sekitar 60%. Pokoknya Rolex tuh dominasinya nggak karu-karuan gitu loh. Nah, dan juga gilanya Rolex itu masih independen gitu ya, dan dia bahkan dibilangnya sebenarnya charity gitu ya. Nah, jadi Rolex tuh kalau waktu dia jual jam tangan gitu ya, dia tuh jual jam tangan bukan langsung ke customer. Jadi Rolex itu dia akan kerjasama sama retailer gitu guys. Kayak misalnya di Indonesia ya, sama itu kan kita tahu lah time place gitu kan ya. Di negara lain sama yang lain gitu kan. Jadi Rolex tuh kerjasama sama retailer besar gitu biasanya di negara tersebut untuk jual jam tangannya. Jadi mereka bukan jual langsung ke customer, mereka jual ke retailer yang nanti jual ke konsumen gitu loh guys. Nah tapi sekarang dengan dia caplok ini ya, Bucherer ya. Bucherer ini tuh retailer jam tangan mewah dan retailer perhiasan mewah ya, yang terbesar di Eropa. Di Eropa guys, di Eropa gitu ya. Jadi dengan dia caplok ini, dengan dia beli ini Bucherer gitu ya, dia bisa melalui Bucherer, karena Bucherer kan sekarang punya dia gitu, dia bisa langsung jual ke konsumen gitu guys. Jadi sebelumnya dia cuma jual ke retailer, tapi dia nggak jual langsung ke konsumen. Sekarang dia jual langsung ke konsumen gitu. Nah ini makanya ya retailer besar gitu ya, di negara-negara lain gitu ya, di negara tersebut atau di negara lain gitu, pada ketar-ketir. Karena kan sebelumnya Rolex dia jual ke retailer besar, terus nanti retailer besar jual ke konsumen. Sekarang kalau dia udah caplok Bucherer dan dia bisa jual jam tangan mewah, jam tangan Rolex lewat Bucherer langsung gitu, dimana itu dimilikin langsung sama dia ya. Jadi kan mereka takut dong kalau diputusin hubungannya sama Rolex dong gitu, karena sebenarnya Rolex udah nggak perlu dia lagi. Walaupun waktu berita ini diluncurin keluar gitu, Rolex bilang katanya, oh ya kita akan tetap lah nggak akan putusin hubungan, istilahnya hubungan bisnis sama retailer besar gitu guys. Tapi tetap aja orang tuh ketakutan gitu guys, ketakutan gitu. Nah cuman memang sekarang ini Bucherer itu ya, gue sih cek ya gitu guys ya, emang sih nggak dia besar loh guys, besar loh, itu terbesar di Eropa gitu ya. Tapi dia belum sampai ke Asia gitu ya. Bahkan di Amerika kayaknya ada, tapi juga nggak, kayaknya pokoknya paling besar di Eropa gitu. Nah cuman hari ini gue mau kasih tahu kabar ini, dan gue juga mau sedikit kasih tahu lah sedikit pemikiran gue gimana gitu ya. Dan gue merasa ini bakal ada, ini perkembangan yang menarik banget gitu guys ya. Karena kita tahu ya Rolex ini pokoknya dunia jam tangan mewah tuh Rolex tuh udah paling rajanya lah, paling dominasi market gitu ya. Jadi setiap gerakannya gimana ya, itu pengaruhnya akan besar gitu guys. Nah kali ini kita mau bahas ya, gue mau bahas ya guys ya. Jadi menurut gue gimana nih guys dengan Rolex sekarang kayak gini. Rolex nih hebat banget sih menurut gue ya. Rolex ini memang pinter banget secara bisnis ya. Jujur aja ngomong, ini Rolex ini benar-benar pinter banget. Bahkan dulu ya, Warren Buffett aja ya, salah satu orang terkaya dulu, orang terkaya di dunia ya, itu dia bisa bilang loh, kalau dia bisa milikin Rolex, dia mau beli Rolex gitu loh. Nggak main-main, karena dia tahu ini perusahaan yang sangat pinter, bisnisnya pinter banget.
dan sangat profitable gitu ya. Tapi ya Rolex nggak bisa dibeli karena Rolex itu charity guys. Dia bukan perusahaan corporation. Jadi ngomongnya charity. Jadi buat kegiatan sosial. Padahal sih bohong gitu ya. Karena dia sebenarnya juga juga peduli untung gitu loh Rolex itu gitu ya. Ya tapi anyway kita balik ya guys ya. Jadi gimana nih dengan kondisi kayak begini guys? Oke gini ya. Menurut gue Rolex nih sekarang makin gede guys. Dia makin gede ya gitu. Dia udah kontrol Rolex tuh ya saking gedenya dia bisa punya dia punya foundry. Jadi dia punya kayak misalnya kalau kalian beli Rolex emas gitu gold, itu mereka tuh yang olah gitu. Mereka tuh bukannya partsnya semua tuh dia yang kontrol gitu loh. Karena besar, Rolex tuh besar guys. Gitu. Nah, sekarang dia bisa caplok perusahaan terbesar retailer di Eropa gitu ya. Jadi dia bisa langsung jual barangnya ke konsumen gitu ya. Wah, ini makanya orang pada ketar-ketir gitu. Nah, kalau menurut gua gimana guys? Menurut gue gimana ya, ada orang yang prediksi ya ini bakal nggak akan, ada yang bilang katanya ya udahlah buat sebagai konsumen sih nggak akan ada impact apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa gitu loh. Ada yang bilang nggak ada pengaruh, tapi ada juga yang bilang kayak oh karena sekarang Rolex makin kontrolnya makin besar dan dia bisa dia bisa jual langsung ke jam tangannya ke konsumen gitu, dia nggak perlu retailer lagi gitu ya. Oh, berarti harganya nanti bakal naik karena dia yang kontrol. Karena supply-nya kan makin dia kontrol. Betul guys? Kalau sebelumnya dia jual ke retailer. Terus retailer yang jual ke konsumen. Nah, sekarang dia bisa potong langsung dia ke konsumen gitu. Jadi supply-nya kan makin kuat dia tuh. Dia nggak tergantung orang gitu loh. Nah, makanya ada yang bilang, wah Rolex mungkin nanti jahat. Dia bisa bikin apa? Udah makin disusahin sama dia. Supply-nya makin dikencengin gitu loh. Karena dia nggak peduli gitu loh. Dia nggak pentingin kan. Dia nggak penting. Kalau dulu misalnya dia naikin harga seenak jidat gitu loh. Nanti mungkin retailer, aduh kita nggak bisa, kita nggak mau beli gitu. Sekarang dia nggak takut karena dia bisa langsung jual ke konsumen gitu. Nah jadi katanya mungkin ada yang prediksi, oh mungkin nanti harganya bakal naik dengan kayak begini gitu ya. Kita nggak tahu sih guys apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi ada satu pikiran gue ya guys ya yang gue mau share ya. Ini idenya gue sih ya. Gue nggak tahu benar atau enggak. Tapi guys, ini gue mau ya supaya Gojam jadi channel pecinta jam ya. Gue tahu banyak pecinta jam tangan dan banyak orang yang suka juga jam tangan ya guys ya. Kalau misal kalian punya denger berita ini dan kalian punya analisa kalian, boleh guys komen ya. Gue juga pengen denger pendapat kalian gimana gitu ya. Tapi gini, gue punya pikiran gini guys ya. Walaupun sekarang sih berita ini mungkin nggak terlalu akan impact kita ya yang di Indonesia ya guys ya. Atau di Asia gitu ya. Ya mungkin nggak terlalu karena Bukrer itu kan di Eropa gitu ya. Jadi ini bakal impactnya lebih banyak di Eropa sama di Amerika gitu ya. Tapi ini juga berarti nunjukin aja Rolex makin kuat gitu. Kalau ini udah terjadi di Eropa, bisa aja ke depan dia kasih ya. Dia juga bisa kan? Dia bisa kasih ya dia langsung jual gitu. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu guys ya gitu. Cuma gini sih guys, satu hal yang gue mau share ya. Ini yang menurut gue sesuatu yang nggak pernah dibicarain sama orang gitu ya. Adalah begini, gue pernah inget dulu sekitar 6 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya, tahun 2016 waktu Rolex Daytona pertama kali keluar gitu kan. Rolex kan Daytona yang paling hot kan itu modelnya kan. Waktu tahun 2016 waktu diluncurin new generation Rolex Daytona itu tuh banyak banget ya orang yang mau beli tapi nggak bisa beli gitu guys gitu ya. Nah terus udah gitu Rolex tuh sampai keluarin satu statement gitu. Dia bilang katanya gini, pokoknya dia issue ke retailer katanya apa? Jangan dimainin supply-nya, supply-nya tolong dikasih. Kalau ada orang mau beli kasih, jangan dimainin katanya supply-nya gitu. Nah tapi kan kita tahu ya guys ya, Rolex Daytona dari dulu ya mau beli ya ngantri dah gitu ya. Dan kita juga udah tahu akhirnya sejak pandemi pasar Rolex juga makin hot gitu kan. Dan udah nggak bukan rahasia umum gitu, Rolex itu sekarang dimainin gitu loh. Dimainin maksudnya supply-nya tuh dimainin gitu loh. Jadi bukannya nggak ada, tapi yang retailer ini ya kita nggak ada yang tahu ya gimana cara mereka mainin ya guys ya. Cuma pokoknya supply-nya dikontrol gitu loh. Bukannya kayak jam-jam tangan lain di mana mau beli ya tinggal beli gitu loh. Tapi sekarang nggak kayak begitu gitu. Makanya banyak orang juga marah gitu. Aduh mau beli tapi nggak bisa gitu ya. Nah, gue punya teori begini guys. Ada kemungkinan ya setelah Rolex sekarang bisa jual langsung ke konsumen ya. Mungkin praktis kayak begini di mana
mau beli, oh mesti mesti ngantri lah, atau mungkin harus beli jam tangan lain dulu atau gimana gitu, kayak dimainin gitu supply-nya guys. Mungkin praktis kayak gini mungkin bisa kurang ke depannya, mungkin nggak tahu ya guys, nggak tahu ya. Karena gini, kenapa gue bisa ngomong gini guys, karena gue keinget insiden 6 tahun lalu waktu Rolex Daytona diluncurin gitu. Terus Rolex tuh issue statement gitu ke retailer besar gitu, jangan dimainin, supply-nya jangan dimainin gitu, katanya gue masih inget tuh waktu itu gue belum main jam tangan waktu itu. Gue belum main jam tangan, dan gue inget Rolex ada keluarin tuh berita kayak gitu. Jadi ya tapi tetap aja lah nggak ada efek lah, karena Rolex bilang jangan dimainin ya, tapi kalau retailer dimainin mau gimana ya kan, dia nggak bisa kontrol gitu loh. Tapi kalau sekarang dia bisa jual langsung ke konsumen guys, mungkin dengan kayak begini mungkin ya ada harapan ke depannya, mungkin lah praktis kayak gini mungkin bisa kurang gitu. Menurut gue juga nggak jamin nih guys, karena nggak ada yang tahu nanti kejadian ke depannya gimana gitu. Nah tapi tapi terus gue juga mikir-mikir ya, kayak misalnya Patek Philippe gitu kan ya, brand-brand besar kayak Patek Philippe gitu kan, itu aja dia waktu Nautilus-nya hot banget guys ya. Patek Philippe kan udah jelas lah ya, Patek Philippe, A. Lange & Söhne, Vacheron Constantin gitu ya, itu kan akhir-akhir ini kan model sportnya kan sangat gila-gilaan kan. Itu aja waktu Patek Philippe Nautilus-nya mulai gila-gilaan gitu, dia mulai kayak dia tiba-tiba langsung kayak nggak mau, kita nggak mau, dia langsung kalau nggak salah di discontinue kan gitu. Dia nggak mau, si Terry Stern juga keluarin satu statement gitu, dia nggak mau jadi kayak makanya itu ya bingung ya, kalau perusahaannya kayak kalau perusahaannya gila untung kan, dia pasti mikirnya oh ya udah, kalau namanya orang suka ya biarin aja, gue produksi makin banyak gitu. Tapi Patek Philippe nggak begitu loh, dia malah nggak mau gitu, udah gua discontinue gitu. Walaupun dia akhir keluarin lagi sih yang Tiffany Blue itu yang harganya nggak karu-karuan, tapi itu tapi dia nggak mau lagi buat begituan gitu. Dia mau konsumen juga fokus sama piece dia yang lain. Tapi sekarang kalau gua lihat Rolex, semua model dia itu basically semua Nautilus guys. Jadi mau beli Rolex ya itu semua susah. Nggak ada model yang gampang gitu. Ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang. Tapi rata-rata semua susah. Sampai di jas aja sejak pandemik juga susah kan. Mau beli kan gitu kan. Yang gampang cuman yang model-model sampah kayak misalnya yang benar-benar orang biasanya nggak suka lah guys. Kayak misalnya two-tone gitu ya. Tapi two-tone-nya juga ya gue nggak tahu sih. Two-tone kayaknya masih bisa lah. Tapi yang lainnya rata-rata udah nggak bisa gitu. Apalagi yang stainless steel. Semuanya nggak bisa dibeli, susah kan gitu kan. Nah jadi jadi gue ngerasa ya, kayak makanya mungkin ya Rolex tuh juga beli begini ya, beli Bucherer gitu ya, dia mau mulai jual jam tangan langsung ke konsumen. Mungkin dia juga pengen tuh ya buang-buang ini praktis kayak begini, dia mungkin lihat kali ya, mungkin ya, gue nggak tahu ya guys ya, mungkin aja dia juga mikir kayak ini jam tangannya udah mulai dimainin gimana. Soalnya gue sering dengar guys artikel-artikel, gue sering dengar ya gitu ya, orang juga gue pernah baca berita gitu ya, di mana Rolex tuh sebenarnya bilang gitu, dia tuh nggak mau gitu loh jam tangannya orang nggak bisa beli jam tangan dia gitu-gitu, dia tuh nggak mau gitu. Tapi dia nggak bisa apa-apa gitu, karena dia kan bukan jual langsung ke konsumen, dia jual ke retailer besar gitu. Dan kalau retailer besar mau mainin supply-nya, dia bisa apa gitu kan, dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi dengan sekarang dia bisa jual ke konsumen sendiri, mungkin praktis kayak begitu ya dibikin susah gitu, mungkin bisa kurang gitu, karena dia mungkin nggak bakal ngelakuin gitu. Mungkin ya ini sih best skenario terbaiknya begini ya guys ya. Semoga Rolex begitu sih gitu. Kalau skenario jeleknya ya karena dia bisa langsung jual ke konsumen, ya udah dia naikin aja harga gila-gilaan gitu, atau dia naikin harga lah gitu lah, karena dia ngerasa dia lebih jago kan, dia udah nggak butuh orang lain gitu kan. Ya kita nggak tahu lah guys ya gitu. Tapi gue punya secerca harapan guys, kayaknya mungkin ya ke depannya kalau misalnya Rolex makin bisa ada kontrol untuk jual langsung ke konsumen, mungkin tuh dia akan bikin kayak udahlah, orang mau beli ya beli gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya mau beli besok ke depannya, mau beli Rolex Submariner, mau beli apa, ya udah dia kasih aja gitu. Mungkin kalau model-modelnya hot ya udah, mungkin dia bakal bikin orang lain harus beli dulu 1 jam 2 jam gitu Rolex. Habis itu dia baru bisa beli
jam tangan Rolex yang lebih hot gitu, yang model-model lebih hot gitu. Ya mungkin itu masih bisa ada gitu, tapi bukannya susah kayak sekarang gitu guys. Dimana sekarang tuh basically semuanya tuh pada susah semua gitu loh, model-model Rolex gitu loh. Jadi gitu sih menurut gua sih guys. Jadi apa ya pokoknya, tapi intinya sih guys ya, dengan dia beli caplok perusahaan juri yang juri retailer terbesar di Eropa ya, Bucherer ya. Ini menunjukkan si Rolex ini makin kuat dan dia makin ini benar-benar bikin orang ketir-ketir, terutama retailer besar yang sekarang ini udah lama jadi mitra dagang Rolex gitu loh, yang udah kerjasama sama Rolex lama, jualin jam Rolex di negara-negara gitu ya. Tapi sekarang dengan Rolex caplok Bucherer kayak begini gitu ya, Rolex tuh mau nunjukin gitu loh, gue juga sekarang bisa nih jual ke konsumen ke konsumen langsung gitu loh. Jadi ini makanya bikin orang kayak wah ketar-ketir gitu guys. Dan udah gitu Bucherer sendiri itu juga bukan jual jam tangan Rolex saja, dia juga jual jam tangan brand lain. Nah kalau sekarang udah dicaplok sama Rolex guys, itu juga Rolex tuh istilahnya kayak gebuk brand lain gitu loh. Kalau misalnya Bucherer di Eropa jual jam tangan merek WC atau gue nggak tahu lah guys ya gitu ya, Zenith gitu ya. Tapi sekarang dengan Rolex caplok, ya ngapain dia marketing jam merek lain? Dia merek dia dong, dia bakal market dong gitu kan. Nah makanya brand-brand lain juga bakal kehilangan hubungan, bakal kehilangan presence bakal makin berkurang gitu. Jadi dengan dia caplok ini Bucherer ya, retailer terbesar, retailer juri terbesar di di Eropa guys. Wah Rolex nih dominasinya di dunia jam tangan makin kuat guys, dan saingannya bakal makin ketar-ketir. Terus sudah gitu juga mitra dagangnya juga ketar-ketir gitu ya, karena makin kuat gitu ya. Tapi kalau impactnya ke konsumen sih ya kita sekali lagi nggak tahu gitu ya. Bisa aja dia makin kuat, dia bakal naik harganya juga makin tajam, bisa. Tapi kalau kemungkinan terbagusnya yang tadi gue bilang guys, mungkin aja ada kemungkinan ya, dia mungkin karena sekarang dia bisa jual langsung ke konsumen, mungkin dia juga bakal buang tuh praktis-praktis di mana dulu kalau sama retailer gitu mesti gimana dibikin susah gitu beli jam Rolex, mungkin enggak gitu. Mungkin ke depan kalau Rolex jual konsumen sendiri dia juga bisa dibikin gampang gitu. Ya kita nggak ada yang tahu lah guys gitu, kita nggak ada yang tahu gitu ya, karena siapa yang tahu gitu. Makanya nanti ini 1 tahun 2 tahun ke depan kita akan lihat impactnya gitu. Ini berita yang sangat-sangat hangat guys, baru keluar 3 hari yang lalu, jadi ini fresh hot news gitu ya. Tapi ini analisa gua aja sih guys, kita nggak ada yang tahu lah, nggak ada yang tahu sih apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi Rolex pokoknya makin kuat gitu aja gitu ya. Karena jujur ngomong sih guys ya, nggak peduli ya misalnya Rolex mau buat, misalnya ada orang dulu ya waktu misalnya Rolex bilang ya, retailer jangan dong jangan mainin supply-nya Daytona gitu ya. Terus orang-orang pada marah gitu, bilang alah Rolex sih ini mah munafik nih, Rolex munafik katanya. Kalau misalnya dia mau konsumen bisa gampang dapat Daytona, ya kenapa nggak ini aja, kenapa nggak tingkatin supply-nya gitu. Tapi menurut gue juga begini sih guys ya, ya Rolex kalau mau tingkatin supply-nya ya kalau misalnya jam tangan ya mau ditingkatin supply-nya gimana juga, kalau misalnya emang dimainin supply-nya ya juga mampus gitu loh, jadi tetap nggak bisa dapat gitu. Kenapa gue bisa mikir begitu? Karena ya sebelum pandemik guys, ya misalnya orang mau beli Rolex Submariner ya masih gampang kan, tapi akhirnya pelan-pelan jadi makin susah. Terus malah makin pandemi makin gila-gilaan, nggak makin susah, nggak karu-karuan gitu. Nah terus apakah ya makanya maksud gue gimana ya, kenapa dulu kok gampang sekarang jadi susah gitu loh. Ya menurut gue sih kalau ya nggak tahu ya, barang tuh kalau misalnya ya gue juga ada baca-baca lah gitu guys ya. Menurut gue sih kalau misalnya barang tuh kalau memang mau diproduksi gimana juga, kalau dimainin juga bisa ada kemungkinan jadi susah gitu loh. Namanya digoreng, itu kan namanya digoreng gitu. Nah makanya berharapnya gue sih kalau misal Rolex udah bisa jual ke customer sendiri, semoga praktis kayak goreng-goreng begitu makin kurang sih guys ya. Ya semoga lah, ini kemungkinan terbagus ya sih. Tapi nggak ada yang tahu lah guys ya, kita liatin aja. Ini gue cuman kayak sampein berita hangat ini aja gitu guys ya, gitu. Dan ini sekarang baru terjadi di Eropa gitu. Jadi buat kita yang di Asia mungkin kita belum terlalu rasain lah impact gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana gitu ya. Semoga gue sih coba berharap pokoknya semoga setahun 2 tahun 3 tahun ke depan ya pokoknya kalau mau beli jam Rolex makin gampang. Udah gitu aja. Kalau gue sih sebagai konsumen cuma harapannya gitu aja. Oke guys,
Menurut kalian gimana? Langsung komen di bawah ya guys. Kalau misalnya kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini. Nantikan Gojam di video berikutnya. Makasih guys, nonton. Bye-bye.